Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Ahli silsilah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahacaryalaya Sirna Rasa PPKN, wabil khusus sayyidina wa murabbi arwahina Pangarsa Aba Awasqaddasallahu sirrah wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamati bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wakil Takin Syekh Mursyid Bapak Kiai Munawir Jan Al-Ma'ud, Bapak Kiai Ma'ruf Ainul Rafiq, Sohibul Bait, orang tua kita, Engkau Haji Saidi, dan mungkin dan seluruh putra putri, mantu, cucu, dikit, cacot. Udah sampai mau dikit udah ada kan? Senantiasa mendapatkan penjembaran rahmatnya dari Allah SWT. Disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Amin. Bahagia dunia, bahagia akhirat, sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ma wasaltu ilallahi bi qiyamil laili wa siyamin nahari, walakin wasaltu ilallahi bil karami wattawadu'i wassalamati sadri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia berkata, ma wasaltu ilallah, tidaklah aku sampai kepada Allah. Usul ilallah, mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Allah kasih karomah beraneka ragam. Ada wali murid, wali santri datang ke pesantren, melihat santrinya, melihat anaknya makan roti kering. Roti udah kering. Pas ketemu Syekh Abdul Qadir, dia ngelihat di mejanya ada ayam bekakak. Ada ayam kakak. Itu ibu marah. Wahai Tuan Syekh, anakku dikasih roti kering, engkau memakan ayam bekakak. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau anakmu bisa melakukan ini, ayam bekakak ditunjuk hidup, petok udah matang, hidup. Ada bapak-bapak yang bisa begitu hidup, kalau ibu-ibu bisa hidup, bisa. Lampu
Wah. 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 Iya, pelaku modern begitu. Di rumah saya nggak pakai colokan lagi, hidup. Senada dering. Itu ayam hidup. Itu karomahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Puncak dari karunia Allah kepadanya adalah kullu waliyin qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin lillah. Kakiku berada di atas pundaknya para wali. Maka dikenal Syekh Abdul Qadir dengan Sultanul Aulia. Sampai seperti itu kata Syekh Abdul Qadir bukan cuman modal sholat doang, bukan cuman modal puasa doang. Kenapa? Ini ibadah untuk dirinya sendiri. Bapak-bapak sholat sampai jidatnya keren, sampai jidatnya berwarna. Itu buat siapa sholatnya? Diri sendiri. Sendiri. Tetangga nggak dapat. Zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buat siapa? Sendiri. Jadi ada ibadah yang untuk dirinya sendiri, dan itu memang perlu, tapi tidak akan mengangkat derajat seseorang. Untuk mengangkat derajat seseorang, apa? Lakukan sesuatu yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka kan Abah sering mengatakan, kalau zikir jangan enak sendiri. Artinya apa? Zikirmu itu merubah sifat pelitmu. Pelit, kuret, medit, butut gasiran, pantat kuning. Zikirmu merubah karakter amarahmu, yang dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, minggat. Keturunan Nabi Yunus. La takun kasahibil hud isnada wa huwa makhzum. Kata Allah, jangan ngikut seperti sahibil hud. Siapa sahibil hud? Nabi Yunus. Yang disuruh sabar akhirnya minggat dari kampungnya, naik perahu, akhirnya perahunya oleh, dilemparkan ke dalam, dimakan ikan hiu. Maka kalau ada perempuan yang dikit-dikit minggat, bisa jadi kalau pakai Masudin boleh. Tambah lagi amis lagi badannya. Walakin wasatu ilallah. Dosanya Kiai Haji Engkong Saidi Engking yang di Pamulang Selatan, Tangsel. Sampai derajatnya oleh Allah, diangkat oleh Allah bil karam, dengan melakukan kebaikan kepada orang lain. Dan ini yang Abah pernah cerita, dapat teguran dari Abah Anong. Kalau bahasanya jangan makan di rumah orang. Gimana? Makan di rumah juga, kan artinya manakibat jangan di luar doang, di rumah juga manakibat. Dan ternyata
Ajak orang makan di rumah. Ajak orang makan di rumah. Ada yang dibilangin. Banyak seperti itu. Allah angkat Abah Anom derajatnya bukan hanya zikirnya, bukan sebab zikir saja, tapi beliau memberikan kemanfaatan pengobatan orang-orang narkoba. Begitu pula yang tadi dijelaskan oleh guru kita, kenapa Abah itu berulang-ulang mengajak orang untuk melakukan talqin. Qulubul arifina laha uyunun taro ma la yaron nazirun. Hati orang-orang yang ma'rifah, dia punya mata, dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Abah melihat talqin beda dengan orang-orang melihat talqin. Abah meyakini tentang kedahsyatan talqin beda dengan keyakinan orang-orang lain. Sampai jangan daftar haji talqin dulu utamanya. Maka saya bukannya berarti membela diri saya, Pak. Yang ada tulisan bukan umroh, tulisan Thoriqoh anti rokok. Bukan saya membela ya. Yang nggak merokok lebih bagus daripada orang yang merokok. Tapi kalau merokok kan anaknya kan pakai susu, biar ngebersihin badannya. Saya pengen ngomong nih sama orang-orang yang mengatakan Thoriqoh anti rokok. Kalau talqin boleh nggak, saya nanya dulu. Di antara kalian ada yang ngerokok nggak? Kalau ada silakan keluar. Kan begitu. Thoriqoh kami Thoriqoh anti rokok. Kira-kira bertentangan nggak dengan maklumat Abah? Sebelum jangan daftar haji talqin dulu, kan itu umum. Ya nggak boleh lagi talqin rokok, nggak boleh kepak palanya. Lagi talqin rokok dia. Ada kisah menarik, Pak. Kisah menarik dan ini nyata, Pak. Nyata. Ada ikhwan, dia punya kakek. Kalau saya datang ke sana, nggak pernah lepas dari rokok. Saya bukan ngebela rokok ya. Bukan, rokok jelek lah. Tapi kemudian kejembaran rahmaniyah menembus sesuatu yang picik pikiran seseorang. Ini dia nggak pernah duduk talqin, Pak. Nggak pernah nih orang duduk talqin, nggak pernah. Ada di rumahnya ada manakiban, nggak pernah dia duduk ikut talqin, enggak. Orang manakiban dia belakang, ada proses talqin, mungkin lagi ngerokok, dia ngikut. Ini kisah nyata, Pak. Ada proses talqin di rumahnya, di madrasahnya, dia di belakang sambil ngerokok aja, sama susu. Ketika akan meninggal dunia, Pak, ini kejebaran rahmaniyah nih.
Dia nggak pernah duduk kayak kita talkin, pejamkan mata, enggak. Tapi kata anaknya, kata cucunya, kayaknya ketika talkin dia ngikutin dari belakang. Ketika akan meninggal dunia, itu mulutnya nggak pernah berhenti zikir hofi, tapi dijaharin. Zikir hofi tapi dijaharin. Percis nadanya sama. Nadanya sama kok. Ya mau dilarang gimana? Ya mau udah mau habis kan bisa kita biarin deh, makan semua, kasih makan dah. Apaan aja dah. Nggak mau habisin. Biar senang. Akhir hayatnya dia ngomong sama keluarga ini, saya udah mau pulang. Saya udah mau pulang. Kok bilang gitu? Itu Abah Aus sudah datang. Masya Allah. Nggak pernah ikut talkin. Nggak pernah ikut talkin, Pak. Tapi menghormati rumahnya ditempatkan manakibat. Itu Abah udah datang. Tangannya begini, Pak. Ya Allah. Pengen kayak begitu? Sekarang? Kemarin kejadian nyata juga di Mampang. Oh iya. Di Mampang mau meninggal itu ada Pak Kiai Pak Haji datang menjemput saya. Udah kau minggir dulu. Oh. Apa yang datang di Mampang? Apa? Jadi kejembaran makanya Abah memang memberikan maklumat seperti itu, tapi dakwah Torikoh itu enggak sesempit itu, enggak se-ekstrim. Ada 3 orang, ini yang sering mencontohkan. Ada 3 pelukis, suruh melukis raja. Raja gagah badannya, Pak. Badannya gede, tegap, matanya pucat. Astaga. Gini matanya nih. Mata kanannya buta, Pak. Mohon maaf. Gini. Pelukis pertama melukis seadanya. Jadi raja lagi naik kuda, kudanya kuda putih gagah, matanya picek. Selesai kasih raja, gua jelek banget sih. Penggal. Marah, masuk penjara. Pelukis yang kedua takut. Dia gambarin raja megang tombaknya, matanya dua-duanya melotot. Gagah banget ini. Kata raja, ini sih penghinaan ini. Tidak sesuai Mata saya fakta. picek. Salah lagi bikin blog. Salah, di penjara lagi. Terakhir orang Torikoh, orang tasawuf, bagaimana menyampaikan sesuatu yang benar tapi tidak menyakiti. Oh, sang raja sedang memanah. Iya. Melirik. Orang memanah matanya melotot dua-duanya atau enggak? Enggak. Ya, terus begini. Satu mati orang. Iya. Cerdas. Itu metode tasawuf. Jujur tapi nggak Jujur nyakitin. tapi nggak nyakitin. menyakitkan, nggak membatasi orang. Syekh Abdul Qadir, ada yang mengatakan, emang bisa Syekh Abdul Qadir dia berdiri di pintu neraka jagain, emang dia siapa? Dalam kitab Irsyadul Ibad, bukan Syekh Abdul Qadir, tapi surah Sajadah, Hamim. Bagi orang yang membaca surah Sajadah, nanti surah Sajadah akan berdiri di pintu neraka untuk menjaga siapa orang yang suka membacaku. Itu surah Sajadah. Mana lebih mulia dengan Syekh Abdul Qadir, dengan Abah Aos, dengan Abah Anom? Sampai begitu Pak masuk neraka. Artinya
Abah tahu ada ikhwan yang masih mabuk, masih judi online, masih janjian sama janda. Nah, boleh banget. Masih 4 sehat 5 sempurna 6 susu janda. Tahu. Syekh Abdul Qadir berdiri di situ, bukan Syekh Abdul Qadir lagi. Ada Syekh Tolha, ada Abah Sepuh, ada Abah Anom, ada Abah Aos. Ngapain berdiri di pintu neraka? Kalau Abah tidak meyakinkan, ikhwan saya macam-macam. Ada yang sholatnya getol, semuanya amalnya dikerjain. Ada ikhwan saya yang datangnya manakiban doang, milih dia manakiban yang makannya enakan, Yang menunya oke. Ada yang begitu. Tidak akan beranjak dari pintu neraka sebelum semuanya murid-muridku masuk ke dalam surga. Itu kejembaran rahmaninya. Bukan membela. Mudah-mudahan saya sih berhenti juga ngerokok saya. Amin. Emang gak ada temennya di mana ya? Gak ada temennya. Kan saya temenin ya, bukan berdiri. Yang penting niat. Niat. Jadi udah karakter dakwah yang sektarian itu yang membatasi orang. Kalau nggak begini keluar dari kelompokku. Itu karakter Wahabi. Karakter Wahabi yang bahasanya bagaimana banyak orang-orang ziarah ke kuburan zikirnya kenceng-kenceng. Jawabnya apa? Babun narwasi, pintu neraka luas kok. Pintu neraka luas. Mereka bukan golongan kita, mereka di neraka. Kalau tasawuf tidak. Satu lagi lah, ini karomahnya luar biasa, kejembaran rahmaniyah, Pak. Ditulis kejembaran rahmaniyah. Gak tahu saya pernah cerita di sini atau di mana ya, karena undangan saya kan banyak undangan saya. Jadi ada orang yang gak pernah manakiban. Kenapa? Muhammadiyah. Kalau kita kan Muhammad kita, dia Muhammadiyah, kita Muhammad kita. Ya nama Muhammadiyah kan dia manakiban kagak, tahlilan kagak. Cuman ini orang beberapa kali ngasih aqua ketika di tetangganya ngadain manakib. Cuma ngasih aqua doang, bukan ngasih semangka, Pak. Ngasih aqua doang. Masya Allah. Meninggal dunia. Ikhwan ngimpi ngelihat dia kumpul dengan Abah Anom. Cuman Abah Anom tidak menatap wajahnya. Setiap dia mendekati Abah Anom lari gitu, menjauhi. Karena belum tahu. Akhirnya ikhwan, udah dah kita badalin talqin. Buat satu orang tapi yang badalin banyak, Pak. Berapa orang? Si Juleha, si Maisaro, si Imam. Itu mereka beberapa orang niatin untuk membadal talqin orang itu. Munaroh. Setelah badal talqin, ikhwan dimimpiin lagi.
sudah duduk bertatapan dengan Abah Alhamdulillah. itu kejembaran rahmaniyah. Oke, bil karam. Jadi si Abdul Qadir sampai kepada Allah apa? Melakukan kemanfaatan kepada orang lain. Apaan aja udah. Yang kedua bitawadui, dengan ketawaduan. Enggak beli sayuran pakai kaki. Berapa tuh bayang? Sombong banget ya Allah. Sombong. Bitawadu, dengan ketawaduan. Yang terakhir bisalamati sadri, dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian kepada siapapun dia. Dan ternyata benar-benar saya merasakan kita dilatih untuk menghadapi orang-orang yang membenci kita. Dan ini kita rasakan semuanya lah. Setelah kita mengamalkan amalan ini, banyak orang-orang benci kita. Ada, bukan banyak, ada aja. Ada orang-orang yang dulu sayang sama kita, tiba-tiba benci sama kita. Itu pasti setiap orang merasakan itu. Sebagaimana Abah merasakan itu. Dilatih kita bagaimana menghadapi mereka-mereka. Diteluh, disantet, atau tidak berubah sikap kepada orang yang menzalimi. Inilah yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan Kang Haji Saidi dan King Sahrini dan seluruh keluarga besar beliau diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, luasan rezeki yang berkah, dan dipanjangkan umurnya dengan sehat walafiat. Dan seluruh kita hajat-hajat kita dengan keberkahan. Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan keberkahan ahli silsilah, Allah berikan segala kemudahan bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.